Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya. Ini salah satu saham favorit saya di sektor komoditas batu bara ya teman-teman. Di samping PTBA, ITMG dan BSSR ya. Saham Adaro kemarin melompat 4% ya, karena memang secara teknikal sudah di bawah ya. Bahkan sempat terendah di 2380. Ini rekor Adaro setelah hampir 3 bulan ya. Ini hampir menyentuh 2380 ya. Ini hampir menyentuh harga terendah 3 bulan yang lalu ya. Di 2350. Kalau secara 6 bulan masih trennya masih naik ya teman-teman. Jadi masih belum bisa menembus support kuat di 2380 tadi ya, 2350 ya. Jadi kalau kita hold ini saham Adaro ini 6 bulan ini masih minus ya. Dari harga 28. Di setelah pembagian dividen di bulan Mei atau Juni ya, coba kita cek. Di bulan Mei ya, 23 Mei sejumlah 240. Di bulan Mei ini harga Adaro sempat menyentuh 3130 ya. Setelah itu koreksi terus sampai 2000 ya. Jadi dari bulan Mei ini koreksinya cukup dalam ini ya Adaro ini. 3130 dikurangi 2040. Turun 1000 poin ya. Besar banget ya. Atau turun 34%. Nah, ini teman-teman kalau sudah dapat dividennya ini harusnya beli di harga bawah ini ya, di harga 2000 ini ya. Jadi dividennya ini kan sejumlah 240 ya, 240 kita belikan di harga 2040 ini ya. Jadi lumayan ini diskonnya cukup besar. Nah, kalau kita lihat year to day-nya ini saham Adaro memang trennya turun ya, ini karena harga batubara juga turun, terus kinerjanya juga turun ya teman-teman. 1 tahun ini masih turun, harga tertingginya di 4020. 3 tahun masih naik ya, harga terendahnya di 1085. 5 tahun masih naik ya. Sempat harga terendah saat Covid ini 645 nih ya teman-teman. Kalau teman-teman pegang saham Adaro ini di harga Covid 645, sekarang sudah 4 kali lipatnya nih ya. 2490 dibagi 645. 3,8 kali lipat ya. Udah cukup besar, ini masih ditambah dividen. Jadi saham Adaro ini salah satu saham yang bagus untuk dividen investing teman-teman. Karena apa? Karena dividennya cukup besar dan dibaginya 2 kali. Dan biasanya setelah pembagian dividen atau kumdet itu kan sahamnya turun ya. Jadi ketika sahamnya turun, kemudian dividennya cair, kita belikan lagi sahamnya. Nah, ini otomatis nanti untuk dividen berikutnya kita akan mendapatkan lebih banyak ya. Walaupun secara presentasi sama, tetapi karena jumlah lot saham kita semakin besar ya, kita dapatnya semakin banyak. Terus digulung seperti itu sehingga dalam waktu 4 tahun atau 3 tahun nilai saham kita akan meningkat terus ya. Dari modal awal, kemudian kita dapat dividen, kita belikan sahamnya di harga bawah, kemudian dapat dividen lagi, kita belikan lagi terus. Ini berpotensi cukup bagus ya. Saya pernah membuat hitung-hitungan itu ya untuk Adaro ya teman-teman. Cari aja di ini ya, di video di channel ini, di video yang lain ya. Dividen investing saham Adaro ya.
Nah, kalau kita lihat IPS-nya memang turun ya nih ya, dari 1200 ke 785. Di 785 ini dengan asumsi Q4-nya sekitar 200 kalau nggak salah. Coba kita hitung ya, ini 215 ditambah 196 ditambah 178 ditambah, nah Q4-nya ini kalau kita hitung 200 sajalah. Ini 789. Berarti ini Q4-nya dihitung nggak nyampe 200 ini ya. Jadi dianggap mungkin sekitar 196 lah ya. Jadi akhirnya dapatnya 785. Nah, kalau 785 ini anggaplah aja DPR-nya 72% kali 72%, jadi potensi dividennya untuk tahun depan ini sekitar 565 ya. 565 dibagi 2 ya sekitar 280 ya. Jadi sekitar 280. Tapi kalau kita lihat tahun 2023 dividennya 492, jadi kemungkinan tahun 2023 ini dividennya mungkin lebih kecil dari ini ya teman-teman. Jadi nggak sampai 490 ya. Prediksi saya mungkin sekitar 400-an lah ya. Dividennya 400-an. 400 kalau dibagi dengan harga sekarang ya sekitar 16 ya. Kalau 450 coba dibagi 2490, 18 ya, mungkin sekitar itulah 18%-an ya. 450 kalau pakai dividen DPR-nya sekitar 70%-an ya, atau 60 sampai 70%. Apakah masih worth it ya? Masih worth it lah. Dan saham Adaro ini kan secara PBV masih murah ya, 0,76, pernya juga masih murah ya, 3,17. Tinggal tren ininya aja ya, harga batu baranya naik apa enggak. Kalau misalnya sampai akhir tahun ya, misalnya sampai Desember ini harga batu bara naik ya, saham Adaro ini bisa melejit ya, karena memang ekspornya juga cukup besar ya teman-teman untuk Adaro ini ya. Kalau secara chart ini kemarin harga terendahnya di 2420, kemudian tertingginya sampai 2510 ya, tembus 2500 ya. Coba kita lihat, ini osilatornya bagus, Bollingernya coba. Oh, Bollingernya bagus, ini sudah mulai ada perlawanan. Ini kalau ada hijau lagi ini bagus, bisa minimal tembus sampai 2650 ya. Kita lihat stokastik. Oh, masih di biasa, coba kita lihat. Iya, mulai ada perlawanan ya, masih di biasa ke atas. Stokastiknya bagus, ini sudah jenuh jual ya, ini jadi makanya ada pantulan, ini golden cross mau naik. Tapi kita lihat sentimennya juga, kalau sentimen harga batu bara bagus ya naik ya. Nah, ini lumayan, ini naik 4%. Sebelumnya turun sekitar 6%, ini naik 4%. Jadi ada potensi, biasanya nanti koreksi dulu sebelum naik teman-teman. Koreksi dulu sedikit terus kemudian naik lagi ya. Nah, ini bagus, ini sinyalnya buy ya, karena tembus MA5 2478 ya. Target berikutnya di 2560 ya, 2567 atau 2560 kalau naik ke sana ya teman-teman. Nah, ini RSI stokastik strong buy, MACD sell, walaupun sell dia sudah kecenderungannya naik, Williamnya 4 buy ya. Horen sudah mulai masuk sekitar 92.000 lot, ini lumayan ini. Coba kita rekomendasinya berapa ini? 2380 sampai 3200 ya.
Nah, ini jangka panjang ini 3.000 itu ya. Karena kalau lihat sentimen harga batu baranya ini masih kurang bagus ya. Ini sentimennya harga batu bara masih minus di perdagangan hari Jumat. Kita tunggu perdagangan hari Senin besok ya. Atau paling tidak nanti malam mungkin ya sudah update ya. Ini minyak ini juga mulai naik. Jadi sentimennya masih belum terlihat ya teman-teman. Kita tunggu untuk perdagangan pembukaan hari besok ya. Intinya bahwa saham Adaro ini sangat prospek ya teman-teman. Apalagi kalau pas koreksi teman-teman masuk lagi ya. Kalau punya dana ini bagus banget. Nah, nanti begitu dapat dividen beli lagi sahamnya. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management secara ketat, masuk secara bertahap, jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya cukup tinggi, sehingga saat saham itu minus, kita masih bisa hold sampai saham itu positif ya. Jadi lebih tenang ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.